terbuka untuk pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue review semua harus ambil nih. Pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Lu kalau gak senang sama gue ngomong aja. Pertama, lu tuh sebagai host harusnya Anda lebih subjektif. Karena lu harusnya netral, tapi lu gak bisa netral, lu selalu menjerumuskan gue. Guys, aku mau cerita kisah aku hari ini. Jadi ada artis, dia asalnya memang artis atau penyanyi ya, tapi nggak tahu lagunya apa aja gitu, bingung. Gak pernah denger dia nyanyi juga, karena nggak tahu lagunya gimana. Karena dia gue nggak pernah dengar, karena dia nggak ngehits. Namanya sudah tenggelam di dasar laut. Artis asalnya yang pasti dari perkampungan gitu ya guys ya. Dia bukan orang Jakarta, bukan orang kota gitu. Kalau orang Jakarta, semua teman-teman gue yang gue kenal itu ya guys ya, bertutur kata dengan baik gitu, ngomongnya juga sopan gitu. Walaupun kita saling menghina, berantem segala macem, tapi pakai otak dan berkelas guys. Namanya berkelas. Namanya mewah itu ya guys ya. Tapi kalau orang dari lahirnya udah bokeh gitu ya guys ya, kayaknya gimana ya guys yo, dari tutur katanya tuh cewek aja, tuh tante aja ya, tutur katanya tuh ya jijai bajai, bukan kelas gua guys, bukan level gue. Gue ini hanya menanggapi artis yang berkelas guys. Kalau misalkan artis udah ngomongnya kotor, tidak layak jadi sajian masyarakat, jijai bajai, Anda bukan kelas saya say gitu. Tante banyak-banyak minum obat biar nggak darah tinggi, nanti tante stroke metong lagi. Tante gimana sih, bilang rambut gue palsu, rambut gue asli itu si tante halu gitu. Kepikiran banget sama rambut gue, bisa aja. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, kan namanya juga dia dari perkampungan gitu. Ya udah lah ya, maklumin aja. Jadi Nora gitu omongannya. Jadi ya udah, gue tidak akan melayani orang yang mulutnya itu tidak berkelas guys, bukan kelas gue. Karena gue mau berantem sama orang yang punya otak, terus dia gitu berintelijen tinggi, terus dia gitu mewah. Kalau gue berantem sama dia, ngapain dia mau pansos sama gue, guanya jijai bajai, gila ngomongnya kayak nggak sekolah. Aduh, kasihan ya sama bapaknya ya, malu pasti punya anaknya gitu guys. Kakak. Janganlah berkata-kata kasar guys di sosmed guys, karena banyak bocil. Itu tante jangan ditiru. Cocoknya tuh tante di apa ya namanya ya, didoain aja, semoga cepet metong. Kalau metong udah pasti cepet itu mata orang. Semoga apa ya namanya ya, semoga apa ya, semoga makin tenggelam namanya gitu ya guys ya. Oke, tahu dong siapa sih tante itu. Bye bye tante tidak berkelas sih, jijai bajai. Wih, sekarang kalau dulu kan ya, netizennya inget gak sih? Zaman dulu tuh kalau orang ngikutin gue pasti tahu. Pertama awal keluar, semua netizen ngehujat gue, ngata-ngatain gue gaspol. Terus yang kedua, artis TikTok pada ngatain gue gaspol. Terus yang ketiga, selebgram. Setelah itu stepnya gue gaspol juga semuanya. Sekarang guys, waktunya artis guys yang pada ngatain gue guys, pengen cari ribut sama gue. Tau gak kenapa? Karena mereka takut nggak kebagian berita guys gitu. Berita isinya semua tentang gue. Makanya mereka semua mau pansos ada gue. Lu kira gue takut sama lu semua? Kagak lah. Sama si tante-tante itu apalagi. Sebut nama gue terus, naikkan gue, dan lu tetap tidak jadi apa-apa. Turunkan derajat Anda. Dari situ kelihatan Anda levelnya level kam-kam guys. Guys, jadi akan aku mau baru bangun. Aku mau nyanyi lagi, mau konser. Ini aku mau latihan nada dulu, prepare. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Do. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Udah mendingan lo guys, suara gue udah bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Guys, aku mau cerita kisah aku hari ini. Jadi ada artis, dia asalnya memang artis atau penyanyi ya, tapi nggak tahu lagunya apa aja gitu, bingung. Gak pernah denger dia nyanyi juga, karena nggak tahu lagunya gimana. Karena gue nggak pernah dengar, karena dia nggak ngehits. Namanya sudah tenggelam di dasar laut. Artis asalnya yang pasti dari perkampungan gitu ya guys ya. Dia bukan orang Jakarta, bukan orang kota gitu. Kalau orang Jakarta, semua teman-teman gue yang gue kenal itu ya guys ya, bertutur kata dengan baik gitu, ngomongnya juga sopan gitu. Walaupun kita saling menghina, berantem segala macem, tapi pakai otak dan berkelas guys. Namanya berkelas. Namanya mewah itu ya guys ya. Tapi kalau orang dari lahirnya udah bokeh gitu ya guys ya, kayaknya
gimana ya guys yo, dari tutur katanya tuh cewek aja, tuh cewek, tuh tante aja ya, tutur katanya tuh ya jijai bajai, bukan kelas gua guys, bukan level gue. Gue ini hanya menanggapi artis yang berkelas guys. Kalau misalkan artis udah ngomongnya kotor, tidak layak jadi sajian masyarakat, jijai bajai, Anda bukan kelas saya say, gitu tante. Tante banyak-banyak minum obat yang darah tinggi, nanti tante stroke metong lagi. Tante gimana sih, bilang-bilang rambut gue palsu, rambut gue asli, itu si tante halu gitu. Kepikiran banget sama rambut gue, bisa aja. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, kan namanya juga dia dari perkampungan gitu. Ya udah lah ya, maklumin aja. Jadi Nora gitu omongannya. Jadi ya udah, gue tidak akan melayani orang yang mulutnya itu tidak berkelas guys, bukan kelas gue, karena gue mau berantem sama orang yang punya otak, terus dia gitu berintelijen tinggi, terus dia gitu mewah. Kalau gue berantem sama dia, ngapain dia mau mau pansos sama gue, guanya jijai bajai, gila ngomongnya kayak nggak sekolah. Aduh, kasihan ya sama bapaknya ya, malu pasti punya anak gitu guys. Janganlah berkata-kata kasar guys di sosmed guys, karena banyak bocil. Itu tante jangan ditiru. Cocoknya tuh tante didoain aja, semoga cepet metong. Kalau metong udah pasti cepet itu mata orang. Semoga semoga makin tenggelam namanya gitu ya guys ya. Oke, tahu dong siapa si tante itu. Bye bye tante tidak berkelas sih, jijai bajai. Terus aja pada ngatain gue itu keluarga juga tuh ya, sekeluarga yang nggak punya wagyu. Itu mah bukan wagyu guys, jangan percaya, itu mah rendang, norak banget. Makan wagyu aja dipamerin, mau dibungkus-bungkus, kasih kucing, norak lu. Tuh, gue bingungnya artis sekarang kok pada norak-norak gitu ya, kenapa sih? Pada BU kali ya, jadi gitu ya guys ya. Katain. Kalau kita tinggal jawab aja yang santai. Misalkan kita kan bertanya sesuai pertanyaan netizen. Bener nggak gini kita tanyain begitu. Lu bilang gue nggak DP udah nggak up lagi. Gue mah tiap hari kerja. Gue mah nggak di dunia entertain. Ngapain gue bisa tergantikan sama lu? Gue bisa bikin acara tinggal gue bikin acara aja. Bikin di Indosiar, bikin di Trans TV, bikin di MNC TV. Susah amat lo. Ngapain gue takut tergantikan sama lu? Emang lu siapa? Anak kapan sore lu bilang kayak begitu loh. Jangan berlaku, justru lu yang gue bayar. Transport lu 500.000 gue bayar. Gue tuh memang ya nggak tahu ya say. Aku itu paling benci banget. Gue itu bandel. Gue itu nakal. Sekolahnya gue suka bolos. Tapi gue kalau misalkan masalah etika sama orang yang lebih tua, gue tuh paling gemes sama anak yang durhaka sama orang tua, yang nggak punya sopan santun, itu paling gemes gue. Kalau dulu gue nggak bisa sikat Meldi karena masih sedarah sama gue, ibu gue masih hidup. Dennis bukan apa-apa gue sikat lo sampai mampus lo, macem-macem lo sama gue lo. Si Papi Uya Kuya kan santai, nggak ada. Maksudnya Papi Uya Kuya sama Mami Astrid itu cuman ingin meluruskan, karena si Dennis ini gue mau kasih tahu ya, bukan settingan ini. Si Papi Uya itu sudah bicara baik-baik, nggak diterima teleponnya, tapi dia nyerocos terus di sosmed. Didatengin ke rumahnya, itu maksudnya bukan keroyokan, karena yang dihajar sama tuh Dennis bukan hanya si Papi Uya Kuya, tapi semua. Si Cinta dihajar, si itu dihajar, otomatis ini maksudnya orang tua ini mau tanya maksud lu tuh apa gitu loh, nggak ada maksud yang lain. Bukan, jadi jangan playing victim, jangan langsung tiba-tiba ngeroyok. Sejak kapan Dewi Persik main keroyokan? Atau siapapun main keroyokan? Nggak ada. Seneng lihat Mami DP lagi emosi. Gua mah nggak emosi. Kalau emosinya gue nggak kayak gini. Gua mah ini lagi cerewet aja, lagi kepengen ini aja, ngehajar orang, tapi pakai otak. Kalau gue emosi, mata gue merah, kepingin makan orang, itu emosi gue. Bukan kepancing, bukan masalah diladenin, tapi anak itu harus dihajar biar punya sopan santun sama orang tua. Bukan gila hormat, kepingin dihormati. Biar ini nggak jadi contoh buat orang-orang yang nonton. Nanti
Kalau misalkan kita hanya fine-fine aja, kita diemin, nanti semua orang kepingin terkenal dengan cara seperti itu. Nggak baik itu. Kalau misalkan makanya jadi host itu harus profesional. Makanya kapok kan lu? Kapok nggak lu datang ke tempat pagi-pagi ambiar lu? Hah? Kapok nggak lu? Kayaknya King lagi nonton deh. Host pagi-pagi ambiar itu ngehajar orang-orang yang pansos. Kalau lu berprestasi, dia akan seneng datang ke pagi-pagi ambiar. Tapi kalau lu cuma cari sensasi, siap-siap aja lu dihajar lu. Gua trauma gua sama yang berbau-bau pansos itu. King lagi nonton kayaknya. Biarin aja, nggak ada istilah level atas level bawah, nggak ada istilah seperti itu. Namanya etika itu harus dipakai di mana aja. Lu pingin dihormati orang, ya hormati orang dulu. Gak usah ngomong masalah host. Gue bisa profesional karena gue dibayar, tapi gue bisa nggak profesional kalau orang itu sudah nyolek masalah pribadi gue. Kecuali lu sudah kong kali kong dulu settingan sama gue, baru lu ngomong pribadi gue. Mau Dewi Persik nikah 100 kali kek, mau Dewi Persik ngentot kek, nggak masalah sama gue. Tapi kalau lu masih muda, lu gua nggak kenal sama lu, senggol-senggol gue. Para host itu ya, lu pikir gue anak kecil? Jangan macam-macam lu sama gue. Lu udah biasa makan asam garam lo. Tuaan lu kali sama gue. Tuaan dia kan? Iyalah. Katanya, hei DP, lu kan kecil, dia kan tinggi. Hei, tinggi atau DP nggak jaminan, say. Sekarang ototnya kuatan siapa lu sama gue? Makanya gue ajakin ke ring sini. Pakai berantem gue, walaupun dia ngomong katanya Dewi Persik udah nggak ada masanya. Gue nggak perlu cari masa gue udah zaman dulu. Dari Sang Bintang gue udah terkenal, dari Mimpi Manis gue udah terkenal, dan gue terkenal karyanya. Ngerti nggak lo? Bukan berantemnya itu setelah gue udah jadi bintang, baru tuh gue berantem sama orang, sama kakak gue Mbak Jupe. Ngerti lo? Jadi gue terkenal karena prestasi, bukan karena berantem sama orang. Macem-macem lu. Mungkin kalau Nikita Mirzani diem, kalau gue hajar lu sampai titik pendarahan lu. Mau ngerasain Cipinang lu? Sono tidur di tempat ini. Kalau gue mah udah pernah ngerasain, gue mah 3 bulan 10 hari say makan nasi cadong. Mau lo? Gue mah gak masalah, gue mah bapak gue udah meninggal. Lu macam-macam sama gue makan lo. Gue orangnya gak suka cari masalah sama orang. Gue tuh paling benci sama anak yang gak sopan. Itu aja. Sini gue kalau orang tua lu gak bisa ajarin etika, gue bisa ajarin. Bisa-bisanya ngata-ngatain Mas Rian, bisa-bisanya. Makanya lu lihat dong di situ. Kita itu tanya, kamu tuh kenapa sih nggak bisa begini? Kamu tiba-tiba ngomongnya sampai telinga gue sampai aduh. Macam-macam ban bi orang matura banekakan ban ping. Orang nenang roh benih apa? Jangan mentang-mentang orang diem, orang senyum-senyum tuh bukan apa gitu. Nggak semua orang yang kamu bisa nyolotin itu bisa nerima gitu. Salah satunya gue nggak suka orang nyolot sama orang yang lebih tua, dan gue selalu mengedepankan attitude. Jadi seandainya lu bilang bahwa kita tidak profesional karena lu soalnya seenaknya sendiri. Mama bisa damai sama semua orang kalau lu bisa baik. Lu baik, lu baik. Lu kurang ajar ya gua kurang ajar juga, gua banting lu. Jadi jangan pengen orang lain baik sama lu kalau lu pengen ini. Nah lagian heran ya zaman sekarang ini ya. Kepengen dapat endorse, pengen dapat job itu ngapain sih harus senggol-senggol artis? Gua mau tanya deh. Sampai kadang kenapa sih? Hah? Kepingin terkenal, kepingin viral gitu, sampai kepingin viral banget tuh, sampai cari masalah. Mending kayak si itu tuh, si Lucinta Luna tuh, bagus tuh, goyang-goyang sendiri, nggak merugikan orang.
Kok ini ternyata yang nonton. Hah? Kepingin terkenal, kepingin viral. Itu sampai kepingin Iya, bener. Sabar ya. Gue dukung lo. Iya. Mending kayak tuh visi foya, visi mos. Gimana sih? Visi misi foya foya. Visi misi foya, visi mi. Gimana? Visi foya, misi foya, visi misi Visi foya, 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 ah? visi misi, Gimana sih? Gue belajar dulu deh. visi Foya, misi, visi foya, misi foya, visi misi foya foya, visi Visi misi. visi foya, visi foya, visi misi foya. ayo deh, ya. Bisa mami, semangat ya mami. Gimana sih visi? Jangan dikatain nya. Kalau aku sih sebenarnya nggak suka juga ya, karena bagaimanapun itu kan kekurangan dari Allah. Setiap orang tuh kan ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin dia dikasih cacat lewat mulutnya yang nggak bisa ngomong itu nggak usah dijadikan bahan hinaan juga. Aku nggak setuju tuh kalau kalian itu ngomongin tentang itu nggak boleh. Jadi itu semua ciptaan Allah. Yang aku nggak suka itu adalah perilakunya, attitude-nya. Tapi kalau orangnya gue nggak benci sama perilakunya yang nyolot sama orang yang lebih tua. Itu gue nggak suka. Tapi kalau mengenai don't play boss. Tapi kalau mengenai gini itu kekurangan dia lah. Itu bukan bahan lelucuan. Nggak perlu kita omongin gitu loh ya. Biarin aja itu apa namanya, saya yakin dia pun juga kalau dilahirkan di dunia ini pinginnya jadi si nenek itu juga pingin jadi sempurna gitu loh, tapi Tuhan memberikan dia ya seperti itu, makanya gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai udah tahu dikasih kekurangan sama Tuhan, jangan sampai suka nyolot sama orang yang lebih tua. Nggak semua kan toh papi uya kuya itu kan nggak sebut namanya dia juga dan nggak ada kepikiran tentang dia juga, kenapa dia tersinggung, itu loh yang jadi soal, sampai sebut-sebut nama cinta dan yang lain-lainnya itu loh gitu. Jadi tuh biar nggak jadi contoh, karena kan yang nonton kan kalau misalkan ada anak kecil bisa jadi dididik anaknya bahwa itu jangan dicontoh, itu nggak bagus. Itu misalkan itu cadel, ya udah biarin aja itu cadel, itu ciptaan Tuhan gitu. Semua orang nggak kepengen jadi cadel juga kan gitu. Gak usah bahas itu, yang kita bahas tuh mengenai etika dia yang nggak sopan. Mau cadel kayak mau apa itu nggak jadi soal, itu bukan sebuah kekurangan menurut aku. Aku nggak setuju kalau misalkan kalian menghujat mengenai cadel. Itu doang yang gua nggak suka, dia etikanya aja.